Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi, yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Besilam, Babu Salam, adalah seorang wali Allah yang banyak memiliki kekeramatan. Beliau lahir pada tanggal 19 Rabiul Akhir 1230 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 September tahun 1811 Masehi. Tempat kelahiran beliau bernama Kampung Danau Runda, Rantau Binuang Sakti, Negeri Tinggi, Rokan Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ayahandanya bernama Abdul Manap bin M. Yasin bin Haji Abdullah bin Edek, suku Tembusai. Ibundanya bernama Arbeja binti Datuk Dagi binti Tengku Perdana Menteri bin Sultan Ibrahim, Kepenuhan, Riau. Beliau wafat pada tanggal 21 Jumadil Awal 1345 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Desember tahun 1926 Masehi. Sebelum meninggal dunia, Syekh Abdul Wahab sempat menulis wasiat yang terdiri dari 44 pasal. Wasiat ini ditujukan kepada anak cucunya, baik anak kandung maupun anak murid. Beliau berpesan kepada anak cucunya untuk menyimpan buku wasiat ini dan sering-sering membacanya, seminggu sekali, atau sebulan sekali dan sekurang-kurangnya setahun sekali, serta diamalkan segala apa yang tersebut di dalamnya. Menurut wasiatnya itu, kalau sering-sering dibaca dan kemudian diamalkan segala yang termaktub di dalamnya, mudah-mudahan beroleh martabat yang tinggi, kemuliaan yang besar dan kekayaan dunia dan akhirat. Naskah asli dari wasiat itu berbunyi sebagai berikut, Alhamdulillah allazi afdolana, ala kasiri ubadihi tafdila. Wassalatu wassalamu, ala sayyidina Muhammadin nabiyan wa rasulah, wa alihi wa ashabihi hadiyan wa nasiran. Amin, mutalazimaini daiman abada. Amma ba'du, maka masa hijrah Nabi kita Muhammad SAW 1300 dan kepada 13 hari bulan Muharram Makbul dan kepada hari Jumat jam 2, masa itulah saya Haji Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi Asi Syazili bin Abdul Manaf, Tanah Putih bin Yasin bin Al-Haj Abdullah Tambusai, membuat surat wasiat ini kepada anak dan cucu saya laki-laki atau perempuan, sama ada anak kandung atau anak murid. Maka hendaklah taruh surat wasiat ini satu surat satu orang dan baca sejumat sekali, atau sebulan sekali. Dan sekurang-kurangnya setahun sekali. Dan serta amalkan seperti yang tersebut di dalam wasiat ini, supaya dapat martabat yang tinggi dan kemuliaan yang besar dan kaya dunia akhirat. Dan adalah wasiatku ini 44 wasiat. Dan lagi hai sekalian anak cucuku, sekali-kali jangan kamu permudah-mudah dan jangan kamu peringan-ringan wasiatku ini, karena wasiatku ini datang daripada Allah dan Rasul dan guru-guru yang pilihan. Dan lagi telah kuterima kebajikan wasiat ini sedikit-dikit dan tetapi belum habis aku terima kebajikannya, sebab taksir daripada aku, karena tiada habis aku kerjakan seperti yang tersebut di dalam wasiat ini. Dan barang siapa mengerjakan sekalian wasiat ini, tak dapat tiada dapat kebajikan sekaliannya dunia akhirat. Wasiat yang pertama, hendaklah kamu sekalian masyghul dengan menuntut ilmu Quran dan kitab kepada guru-guru yang mursyid dan rendahkan dirimu kepada guru-guru kamu. Dan perbuat apa-apa yang disuruhkan, jangan bertangguh-tangguh. Dan banyak-banyak bersedekah kepadanya. Dan itikadkan diri kamu itu hambanya. Dan jika sudah dapat ilmu itu, maka hendaklah kamu ajarkan kepada anak cucuku. Kemudian maka orang yang lain. Dan kasih sayang kamu akan muridmu seperti kasih sayang akan anak cucu kamu. Dan jangan kamu minta upah dan makan gaji sebab mengajar itu. Tetapi pinta upah dan gaji itu kepada Tuhan yang esa lagi kaya serta murah, yaitu Allah Ta'ala. Wasiat kedua, apabila sudah kamu balik, berakal, hendaklah menerima tarikat Syaziliyah atau tarikat Naqsyabandiyah, supaya sejalan kamu dengan aku. Wasiat yang ketiga, jangan kamu berniaga sendiri, tetapi hendaklah berserikat. Dan jika hendak mencari nafkah, hendaklah dengan jalan tulang gega, dengan tenaga sendiri, seperti berhumadana berladang dan menjadi amil. Dan di dalam mencari nafkah itu, maka hendaklah bersedekah pada tiap-tiap hari supaya segera dapat nafkah. Dan jika dapat ringgit 10, maka hendaklah sedekahkan 1 dan taruh 9. Dan jika dapat 20, sedekahkan 2. Dan jika dapat 100, sedekahkan 10, dan taruh 90.
Dan apabila cukup nafkah kira-kira setahun, maka hendaklah berhenti mencari itu dan duduk beramal ibadat hingga tinggal nafkah kira-kira 40 hari, maka barulah mencari. Wasiat yang keempat, maka hendaklah kamu berbanyak sedekah sebilang sehari, istimewa pada malam Jumat dan harinya. Dan sekurang-kurangnya sedekah itu 40 duit pada tiap-tiap hari. Dan lagi hendaklah bersedekah ke Mekah pada tiap-tiap tahun. Wasiat yang kelima, jangan kamu bersahabat dengan orang yang jahil dan orang fasik. Dan jangan bersahabat dengan orang kaya yang bakil. Tetapi bersahabatlah kamu dengan orang-orang alim dan ulama dan solih-solih. Wasiat keenam, jangan kamu hendak kemegahan dunia dan kebesarannya, seperti hendak menjadi kadi dan imam dan lainnya, istimewa pula hendak menjadi penghulu-penghulu. Dan lagi jangan hendak menuntut harta benda banyak-banyak. Dan jangan dibanyakkan memakai pakaian yang harus. Wasiat yang ketujuh, jangan kamu menuntut ilmu sihir seperti kuat dan kebal dan pemanis dan lainnya, karena sekalian ilmu ada di dalam Al-Quran dan kitab. Wasiat kedelapan, hendaklah kamu kuat merendahkan diri kepada orang Islam. Dan jangan dengki khianat kepada mereka itu. Dan jangan diambil harta mereka itu melainkan dengan izin syara. Wasiat kesembilan, jangan kamu menghinakan diri kepada kafir laknatullah serta makan gaji serta mereka itu. Dan jangan bersahabat dengan mereka itu, melainkan sebab uzur syara. Wasiat ke-10, hendaklah kamu kuat menolong orang yang kesempitan sehabis-habis ikhtiar, sama ada tolong itu dengan harta benda atau tulang gega, atau bicara atau doa. Dan lagi apa-apa hajat orang yang dikabarkannya kepada kamu serta dia minta tolong, maka hendaklah sampaikan seboleh-bolehnya. Wasiat yang ke-11, kekalkan air sembahyang dan puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan. Wasiat yang ke-12, jika ada orang berbuat kebajikan kepada kamu barang apa kebajikan, maka hendaklah kamu balas akan kebajikan itu. Wasiat yang ke-13, jika orang dengki khianat kepada kamu, telah dipeliharakan Allah kamu daripadanya, maka hendaklah kamu sabar dan jangan dibalas dan beri nasihat akan dia dengan perkataan lemah lembut, karena mereka itu orang yang bebal. Wasiat yang ke-14, jika kamu hendak beristri, jangan dipinang orang tinggi bangsa seperti anak datuk-datuk. Dan jangan dipinang anak orang kaya-kaya. Tetapi hendaklah pinang anak orang fakir-fakir dan miskin. Wasiat yang ke-15, jika memakai kamu akan pakaian yang lengkap, maka hendaklah ada di dalamnya pakaian yang buruk. Dan yang aulanya yang buruk itu sebelah atas. Wasiat yang ke-16, jangan disebut kecelaan orang, tetapi hendaklah sembunyikan sehabis-habis sembunyi. Wasiat yang ke-17, hendaklah sebut-sebut kebajikan orang dan kemuliaannya. Wasiat yang ke-18, jika datang orang alim dan guru-guru ke dalam negeri yang tempat kamu itu, istimewa pula Khalifah Tarikat Naksabandiyah, maka hendaklah kamu dahulu datang ziarah kepadanya daripada orang lain serta beri sedekah kepadanya. Wasiat yang ke-19, jika pergi kamu kepada suatu negeri atau dusun dan ada di dalam negeri itu orang alim dan guru-guru khususnya Khalifah Tarikat Naksabandiyah, maka hendaklah kamu ziarah kepadanya kemudian hendaklah membawa sedekah kepadanya. Wasiat yang ke-20, jika hendak pergi orang alim itu daripada tempat kamu itu atau engkau hendak pergi daripada tempat itu, maka hendaklah kamu ziarah pula serta memberi sedekah supaya dapat kamu rahmat yang besar. Wasiat yang ke-21, sekali-kali jangan kamu kawin dengan janda guru kamu, khususnya guru tarikat. Dan tiada mengapa kawin dengan anak guru, tetapi hendaklah bersungguh-sungguh membawa adab kepadanya serta jangan engkau wati akan dia, melainkan kemudian daripada meminta izin. Dan lebihkan olehmu akan dia daripada istrimu yang lain, karena dia anak guru, hal yang boleh dilebihkan. Wasiat yang ke-22, hendaklah segala kamu yang laki-laki beristri berbilang-bilang. Dan sekurang-kurangnya 2, dan yang baiknya 4. Dan jika istrimu tiada mengikut hukum, ceraikan, cari yang lain. Wasiat yang ke-23, hendaklah kamu yang perempuan banyak sabar, jika suami kamu beristri berbilang-bilang.
Janganlah mengikut seperti kelakuan perempuan yang jahil, jika suaminya beristri berbilang, sangat marahnya, dan jika suaminya berzina tiada marah. Wasiat yang ke-24, jika ada sanak saudara kamu berhutang atau miskin dan sempit nafkahnya dan kamu lapang nafkah, maka hendaklah kamu beri sedekah sedikit-sedikit seorang supaya sama kamu. Inilah makna kata orang tua-tua, jika kamu kaya maka hendaklah bawa sanak saudara kamu kaya pula, dan jika kamu senang, maka hendaklah berikan senang kamu itu kepada sanak saudara kamu. Wasiat yang ke-25, mana-mana sanak saudara kamu yang beroleh martabat dan kesenangan, maka hendaklah kamu kuat-kuat mendoakannya supaya boleh kamu bernaung di bawah martabatnya. Wasiat yang ke-26, hendaklah kasih akan anak-anak dan sayang akan fakir miskin dan hormat akan orang tua-tua. Wasiat ke-27, apabila kamu tidur, hendaklah padamkan pelita, jangan dibiarkan terpasang, karena sangat makruh, sebab demikian itu kelakuan kafir Yahudi. Wasiat yang ke-28, jika kiamu hendak bepergian, maka hendaklah ziarah kepada ibu bapa dan kepada guru-guru dan orang saleh-saleh. Minta izin kepada mereka itu serta minta tolong doakan, dan lagi hendaklah mengeluarkan sedekah supaya dapat lapang. Wasiat yang ke-29, jangan berasa gigi laki-laki dan perempuan. Dan jangan bertindik telinga jika perempuan, karena yang demikian itu pekerjaan jahiliyah. Wasiat yang ke-30, jangan kuat kasih akan dunia, hanya sekedar hajat. Siapa kuat kasih akan dunia banyak susah badannya dan percintaan hatinya dan sempit dadanya. Siapa benci akan dunia, sentosa badannya dan senang hatinya dan lapang dadanya. Wasiat yang ke-31, hendaklah kasih sayang akan ibu bapa seperti diikut apa kata-katanya dan membuat kebajikan kepada keduanya sehabis-habis ikhtiar. Dan jangan durhaka pada keduanya, seperti tiada mengikut perintah keduanya dan kasar perkataan kepada keduanya dan tiada terbawa adabnya. Wasiat yang ke-32, jika mati kedua ibu bapa kamu atau salah seorang, maka hendaklah kamu kuat-kuat mendoakannya pada tiap-tiap sembahyang dan ziarah pada kuburnya pada tiap-tiap hari Jumat. Wasiat yang ke-33, hendaklah kuat membuat kebajikan serta dengan yakin kepada guru-guru dan jangan durhaka kepadanya. Wasiat yang ke-34, hendaklah berkasih-kasihan dengan orang sekampung dan jika kafir sekalipun dan jangan berbantah-bantah dan berkelahi dengan mereka itu. Wasiat yang ke-35, jangan diberi hati kamu mencintai akan maksiat, artinya membuat kejahatan, karena yang demikian itu percintaan hati. Dan jika banyak percintaan hati, membawa kepada kurus badan. Wasiat yang ke-36, jangan kamu jabatkan tangan kamu kepada apa-apa yang haram, karena yang demikian itu mendatangkan bala. Wasiat yang ke-37, jika datang bala dan cobaan, maka hendaklah mandi tobat mengambil air sembahyang, dan meminta doa kepada Allah Ta'ala. Dan banyak-banyak bersedekah kepada fakir dan miskin dan minta tolong doakan kepada guru-guru dan soli-soli karena mereka itu kekasih Allah Ta'ala. Wasiat yang ke-38, apabila hampir bulan Ramadan, maka hendaklah selesaikan pekerjaan dunia supaya senang beramal ibadat di dalam bulan Ramadan dan jangan berusaha dan berniaga di dalam bulan Ramadan, tetapi hendaklah bersungguh-sungguh beramal dan ibadat dan membuat kebajikan siang dan malam, khususnya bertadarus Quran dan bersuluh. Wasiat yang ke-39, hendaklah kuat bangun pada waktu sahur, beramal ibadat dan meminta doa, karena waktu itu tempat doa yang makbul, khususnya waktu sahur malam Jumat. Wasiat yang ke-40, hendaklah kuat mendoakan orang Islam, sama ada hidup atau mati. Wasiat yang ke-41, apabila bertambah-tambah harta benda kamu dan bertambah-tambah pangkat derajat kamu, tetapi amal ibadat kamu kurang, maka jangan sekali-kali kamu suka akan yang demikian itu, karena demikian itu kehendak setan dan iblis dan lagi apa faedah harta bertambah-tambah dan umur berkurang-kurang.
Wasiat yang ke-42, maka hendaklah kamu itikadkan dengan hati kamu, bahwasanya Allah Ta'ala ada hampir kamu dengan tiada bercerai-cerai siang dan malam. Maka ia melihat apa-apa pekerjaan kamu lahir dan batin. Maka janganlah kamu berbuat durhaka kepadanya sedikit jua, karena ia senantiasa melihat juga, tetapi hendaklah senantiasa kamu memohonkan keridaannya lahir dan batin. Dan lazimkan olehmu itikat ini supaya dapat janatul ajilah, artinya sorga yang di atas dunia ini. Wasiat yang ke-43, maka hendaklah kamu ingat bahwa Malikal Maut datang kepada setiap seorang 5 kali dalam sehari semalam, mengabarkan akan kamu bahwa aku akan mengambil nyawa kamu, maka hendaklah kamu ingat apabila sudah sembahyang tiada sampai nyawa kamu kepada sembahyang kedua, demikian selama-lamanya. Wasiat yang ke-44, hendaklah kamu kuat mendoakan hamba yang doif ini, dan sekurang-kurangnya kamu hadiahkan kepada hamba pada tiap-tiap malam Jumat dibaca Fatihah sekali dan Qul Huwallahu Ahad 11 kali, atau Yasin sekali pada tiap-tiap malam Jumat, atau Ayatul Kursi 7 kali, dan aku mendoakan pula kepada kamu sekalian. Inilah wasiat hamba yang 44 atas jalan ikhtisar, dan hamba harap akan anak cucu hamba akan membuat syarahnya masing-masing dengan kadarnya yang munasabah, supaya tahu doifutul wa kasirul fahmi. Walahu khairul hakimin, wa maqbulus sailin. Amin. Demikianlah bunyi wasiat beliau, dengan tidak merubah redaksinya. Apabila kita perhatikan dengan seksama, maka akan kita dapati, bahwa isi wasiat itu sesuai benar dengan firman Allah, dan sabda Rasulullah SAW. Kita yakin dan percaya apabila wasiat itu kita amalkan, niscaya kita memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Penulis, H.M. Fahmi El-Fuad, adalah cicit langsung dari Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi, Tuan Guru Babu Salam.